Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami sidang jemaat-Mu Tuhan berdiri di hadapan. Kami sedang memuji Tuhan, kami sedang memuliakan Tuhan. Amin. Untuk itu Bapa, mari Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, pikiran kami. Amin. Dan pada saat akhir, pada pujian penyembahan kami, justru kami juga ingin dinasihati oleh firman-Mu Bapa. Untuk itu, urapi firman-Mu di hati kami, urapi hati kami, supaya hati kami ya Tuhan tertuju kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah janji, firman-Mu adalah ya Tuhan garansi bagi kami. Untuk kami selalu taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Untuk itu Bapa, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kami lihat saudara dalam keadaan sehat, rapi-rapi semua, ya, wajahnya berseri-seri. Itu artinya saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, kali ini saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang ingin saya sampaikan adalah ya, tema kita hari ini, yaitu milikilah hati emas. Apa saudara? Milikilah hati emas. Yuk kita ucapkan sama-sama, milikilah hati emas. 1, 2, 3. Milikilah hati emas. Sekali lagi, milikilah hati emas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga ya, sering stres. Sering mengalami yaitu saudara putus asa. Di suatu sisi ya, pikirannya, hatinya ingin hidup kudus, ingin hidup seturut kehendak Tuhan. Tetapi saudara, tatkala godaan itu datang ya, tatkala cobaan datang, godaan itu datang, kita kembali kepada sifat-sifat atau gaya hidup kita yang lama. Ini berlaku umum, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk gembala. Ya. Dulu saya sangat merasakan itu juga. Ya. Kadang-kadang kita ingin saudara hidup layak di hadapan Tuhan. Saya ingin hidup kudus. Tetapi tatkala saya tidak memberikan seutuhnya, sepenuhnya hati saya kepada Tuhan untuk dikuasai, maka saudara, kita gampang jatuh dan jatuh lagi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan gambaran kita ini sama atau mirip seperti komputer. Terkadang saudara, tatkala virus itu datang untuk saudaraku mengganggu komputer kita, jangan kemudian kita hanya sibuk untuk saudaraku mengganti, yaitu mendownload antivirus. Itu sama sekali ya tidak menolong. Tetapi apa yang harus kita lakukan saudara? Yang harus kita lakukan adalah memperbaharui prosesornya. Prosesor inilah saudaraku yang perlu kita perbaharui, sehingga saudara, akibatnya maka komputer kita akan menjadi normal dan bagus kembali. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang gambaran yang Tuhan berikan kepada kita, kehidupan kekristenan itu bukanlah dampak dari luar kepada ke dalam, tetapi justru sebaliknya, dari dalamlah
yang memancarkan keluar. Sekali lagi saya katakan saudara, hidup kekristenan bukanlah yang dari luar datang kepada kita lalu kita lakukan, tetapi justru dari dalamlah yang harus kita pancarkan, dan saudaraku akhirnya keluar apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, untuk itu saudara, kita akan buka terlebih dahulu Alkitab kita dari Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi sama-sama ya, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, inilah saudara, tatkala kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, inilah yang Tuhan akan berikan. Ya. Dikasih kepada kita ya, yaitu roh yang baru. Tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, prosesor kita diganti, manusia lama kita diganti, roh yang baru, hati yang baru, sehingga komputer kita menjadi normal kembali. Hidup kekristenan kita berdampak dengan hebat, luar biasa saudara. Nah, banyak anak-anak Tuhan saudara ingin hidupnya itu berdampak, ingin dia hidup sempurna, hidup kudus, hidup taat, hidup melayani Tuhan. Tetapi tatkala dia merasakan tidak mampu, maka dia mulai, orang-orang yang kaya saudara, mulai menyekolahkan anaknya untuk mengikuti sekolah kepribadian. Oh saudara, sekolah kepribadian itu mencapai sekitar 60 sampai 100 juta saudara, satu paket. Ya, sekolah kepribadian. Sekolah kepribadian Maya Gita, saudara, 80 juta. Ya. Itu saudara apa? Di situ dibentuk supaya kita memiliki pribadi yang enak dipandang, yang dilihat orang santun dan kelihatan kita tampil beda. Bahkan sampai saudara kalau putri, ya yang putri, yang wanitanya itu sampai jalan pun harus diajarin bagaimana cara berjalan dengan baik. Yang prianya juga berjalan dengan baik, sehingga saudara kita dilihat tampil beda, indah dipandang mata. Tetapi apa yang perlu kita pelajari hari ini saudara, tatkala itu dilihat atau tatkala itu datangnya dari luar saudara, maka saudara kembali kepada stres dan stres kembali. Kenapa? Karena ingin kita diubahkan itu dari tampilan luar, tetapi Tuhan menginginkan kita tampilan dalam kita saudara. Ini ya. Saudara, seperti yang saya buat gambaran tadi, justru prosesornya lah yang harus kita ganti supaya kita memiliki hati emas. Hati emas seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang penuh kebaikan, tanpa dosa, penuh pengabdian, memiliki hati yang taat, setia saudara. Itu perlu saudaraku memiliki kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, maka virus-virus dosa itu selalu membuat kita hidup putus asa. Kita akan melihat pada waktu Yesus disalibkan, dengan segala virus-virus kebencian, virus-virus kepahitan, virus-virus saudaraku yang menguasai pada saat itu, kedengkian, iri dengki, yang membuat orang yang baik, orang yang jujur, orang yang taat itu harus dihukum mati.
Untuk itu saudara, pada saat itu terjadi, kita akan melihat contoh. Ada 3 orang yang memiliki hati emas. Siapakah dia? Nah saudara, kita akan melihat yang pertama. Mereka adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena, saudaraku, kalau saudara pernah membaca, adalah seorang wanita yang pernah dirasuki roh jahat dan dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan Yesus, sehingga saudara seumur hidupnya Maria Magdalena mengabdi kepada Tuhannya. Bahkan kalau saudara melihat film Tuhan Yesus, ya, The Passion, saudara akan melihat bahwa Maria Magdalena menyelundupkan air minum. Ya, dia masukkan di dalam bajunya, dan saudara, tatkala Yesus begitu hausnya, ya, dia memberikan air minum yang terbaik yang disimpannya di dalam bajunya. Dan tatkala saudaraku, prajurit-prajurit Romawi melihat, dia rebut saudara, dia rebut air ini, dia buang, lalu dia tukarkan kepada air yang bercampur air pahit, ya, air pahit yang bercampur empedu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena, coba kita baca dulu Yohanes 12. Kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai 8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil, ini Maria bukan ibu Yesus ya, jangan salah. Ya, Maria Magdalena. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau Tuhan Yesus yang katakan mahal harganya, itu benar-benar mahal, ya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Karena memiliki hati emas, maka terpancarlah wewangian semerbak di seluruh rumah itu. Next. Kelima. Oh ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" 300 dinar. Dulu pada saat itu 1 hari kerja upahnya 1 dinar. Kalau diuangkan zaman sekarang kira-kira 100.000 upah kerja, ya. Berarti 100.000 dikali 300. Jadi upah 1 tahun, ya. Terus next. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Next. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, Maria Magdalena memiliki hati emas. Nanti saya akan uraikan bagaimana Maria Magdalena ini hatinya itu murni, ya. Bukan settingan, bukan karena desakan, bukan karena apa-apa, tapi keluar dari dalam hati, ya. Yang kedua, kalau kita melihat di tengah-tengah virus yang saudaraku menggerogoti pada saat itu, ketika pressure, desakan saudaraku untuk menyalibkan Yesus, maka kita lihat saudara,
hati emas yang kedua yaitu Simon orang Kirene. Simon orang Kirene, ya, yang dipaksa orang tentara-tentara Romawi untuk pikul salib. Coba Markus 15:21. Kita lihat Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, saudara, di situ ada kata dipaksa. Tapi kalau kita melihat nantinya, ya, kalau kita melihat endingnya, ya, bahwa Simon orang Kirene ini justru dia sangat senang, bangga bisa memikul salib Yesus. Bahkan akhirnya, saudara, kalau saudara lihat Alkitab, maka kita akan menemukan Simon orang Kirene adalah mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Dia jugalah orang, saudaraku, yang memarahi, yang melawan kekuasaan bangsa Romawi tatkala menindas Tuhan Yesus, saudara. Dia berani melawan orang tentara-tentara Romawi. Karena apa, saudara? Karena dia melihat bahwa bangsa Romawi, tentara-tentara Romawi, tidak memperlakukan Tuhan Yesus secara manusiawi. Kita akan melihat bagaimana nanti motivasi beliau. Yang ketiga kita akan melihat, yaitu Yusuf orang Arimatea. Ya. Yusuf orang Arimatea, kita akan baca Matius 27 ayatnya yang ke-57 dan sampai 61. Kita lihat, yuk, 1, 2, 3. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Lihat, saudara. Ia memberikan, siapa itu? Yusuf Arimatea. Ia rela memberikan kuburnya yang baru. Itu baru dibeli, ya, baru dibeli dia di puncak bukit. Nah, saudara, tradisi orang-orang Israel, dia tidak mau membuat kubur itu di bawah atau di tanah yang rata, tapi mereka melihat membuat kubur itu di atas bukit. Supaya apa? Supaya tatkala mereka melihat dari bawah, mereka lihat penampilan itu. Sama ya, kayak kita pergi ke Porsea, ke Balige ya. Di sana kubur tinggi-tinggi dibuat ya, lebih besar dari rumah saudara, rumah saya, dari rumah kita ya, gedungnya besar-besar ya saudara. Ya, tubuhnya sampai tinggi-tinggi. Nah, supaya apa? Dilihat orang bahwa mereka sudah melakukan ya kewajibannya ya kepada orang tuanya mungkin. Nah, Yusuf Arimatea sudah melakukan itu. Dia adalah orang kaya yang sudah membuat persiapan kematiannya. Semenjak dia masih sehat, masih kuat, masih orang kaya, dia beli, saudara, lalu dia buat kuburan itu demikian indah. Dan saudara yang kekasih, karena dia memiliki hati emas, maka disitulah diberikannya lah tanah yang mereka beli itu untuk kuburan Yesus. Lihat, saudara, hati emas ini, ya, dia tidak berpikir, wah, ini baru kubeli, ya, berapa harganya? Ini baru kubuat, berapa dananya membuat ini? Tidak, saudara. Tetapi karena dia memiliki hati emas, maka Yusuf Arimatea itu memberikannya untuk pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saudara, tiga orang ini adalah orang-orang yang berhati emas di seputaran salib Kristus yang perlu kita teladani, saudara.
Ya, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Yang kita bisa petik dari pelajaran ini ada 3 hal, saudara. Yang pertama, untuk kita bisa memiliki hati emas, yang pertama adalah jangan bermental sebagai korban. Apa, saudara? Jangan bermental seperti korban. Mana buktinya? Maria Magdalena, Simon orang Kirene, dan Yusuf Arimatia adalah orang-orang yang suka berkorban. Mereka tidak bermental seperti yaitu sebagai korban. Kenapa, saudara? Mereka adalah orang-orang yang suka berkorban, tetapi tidak bermental sebagai korban. Ya, kita melihat ya semua anak-anak Tuhan harus suka berkorban. Itu bagus, saudara, bagus. Tetapi saudaraku, kita jangan bermental korban. Ya, banyak kan orang-orang hari-hari ini, saudara, ya, bermental korban. Ya, kalau orang bermental korban itu mulai menyalahkan. Ya, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, ya, akhirnya kok bisa jadi begini. Beda. Ya, sungut-sungut itu adalah orang yang merasa korban. Apalagi sampai ada orang yang tidak mau ibadah, ya, meninggalkan gereja tatkala dibuat berkorban. Ya, ini bermental apa namanya itu, korban. Ya, merasa dia teraniaya, merasa. Nah, orang yang seperti ini, lihat, saudara, nggak akan pernah hidupnya maju, enggak. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang 3 orang ini kita melihat mereka adalah orang-orang yang memiliki hati emas. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada desakan. Itu keluar dari hati yang murni, yang terpancar dari prosesornya yang terbaik, saudara. Ya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bertiga ini sudah meninggalkan hidup yang bermental korban. Ya, mereka bermental justru seperti pahlawan. Ya, sehingga hidup mereka menjadi berhasil dan luar biasa. Ini yang 3 ini, saudara, tercatat dalam Alkitab. Itu tidak sembarang, saudara. Manusia dicatat dalam Alkitab. Kalau tidak, dia adalah orang yang akan dihukum Tuhan, dia akan dimahkotai Tuhan. Itu saja, saudara. Ya. Nah, kita melihat orang-orang yang sukses, baik yang ada di dalam Alkitab, saudara, maupun yang kita amati sehari-hari. Orang-orang yang sukses ialah orang-orang yang memiliki bermental pahlawan, bukan bermental yaitu korban. Ya. Salah satu, saudaraku, orang tipe yang memiliki mental korban ini selalu mengasihani diri sendiri. Kasihannya aku ini, kenapalah begini, kenapalah begitu, ya. Tapi orang-orang yang menghadapi hidup ini, saudaraku, sebagai pahlawan, itu contohnya Maria Magdalena. Maria Magdalena, dia mempersembahkan minyak narwastu, itu malah dibully, saudara. Siapa yang membuli dia? Itu adalah salah satu elit dari kerajaan Tuhan Yesus pada saat itu. Itu adalah orang penting, 12 orang penting di pusat dari kerajaan Yesus pada saat itu. Siapa dia? Judas Iskariot. Dialah yang memegang semua harta benda yang Tuhan Yesus punya. Dia dibully, saudara. Kenapa kamu lakukan itu? Itu kan penting. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena tidak tersinggung. Dia hanya diam saja. Namun apa yang dilakukan itu justru Tuhan Yesus yang membelanya. Amin, saudara. Jadi waktu kita memberikan, saudaraku, pengorbanan kita, waktu kita berbuat yang terbaik di gereja, kalaupun ada mungkin orang lain yang mungkin coba-coba membuat hati kita galau, saudara, tidak perlu kita bantah.
tidak perlu kita, saudaraku, lawan. Tetapi anggaplah bahwa pemberianmu itu adalah memberi untuk Tuhan. Maka saudara, Tuhanlah yang akan membela kita. Amin, saudara. Lihat Simon orang Kirene. Dia, saudaraku, tidak merasa bahwa dia sudah diperbudak. Dia sudah merasa dipaksa. Kalau dia merasa orang yang dipaksa, saudara, dia sudah berkata, tadi sudah kita baca ayatnya, dia baru pulang dari kota. Dia itu baru vakasi, saudara, vacation. Dia baru berlibur. Dia bisa saja ngomong, saudara, aku baru pulang loh. Aku baru saja, apa namanya itu, berwisata. Tapi kenapa kalian suruh aku? Banyak kok yang lain yang dari pagi, dari kemarin di sini dia. Enggak. Tapi dia justru membuat salib itu sebagai, yaitu pengorbanan, sebagai, saudaraku, suatu, yaitu bagian kebanggaan dalam hidup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Simon orang Kirene ini adalah sebenarnya dia berasal dari orang Kirene, bukan dari Israel. Tetapi saudara, Tuhan mencatat dia supaya apa, saudara? Kebaikannya itu akan dibalaskan Tuhan berlipat-lipat kali ganda, saudara. Karena dia sudah memiliki, yaitu berjiwa pahlawan. Nah, saudara, sungut-sungut, ya, merasa, saudaraku, dimanfaatkan, merasa korban, ini tidak akan, ini membuat justru kita terpuruk. Orang-orang yang sukses, saudara, dia memiliki jiwa mental sebagai seorang pahlawan. Mereka bertiga, ya, sudah meninggalkan itu semua, termasuk, saudara, ya, yaitu Yusuf Arimatia. Dan kita lihat, saudara, ya, setiap orang yang hidupnya, ya, memiliki hati pahlawan, dia akan hidup dan sukses luar biasa. Ya. Nah, coba kita lihat Daud, saudara. Kita sekarang pergi ke Daud dulu. Ya. Waktu Daud ingin memindahkan, yaitu tabut perjanjian ke Yerusalem. Waktu dibawa mereka rame-rame, saudara, dielu-elukan tabut perjanjian. Itu datang Usa, Peres dan Usa, abang adik. Karena mereka melihat bahwa tabut perjanjian yang mereka taruh di kuda itu, pedati, itu hampir oleng. Mereka spontan, sebenarnya refleks, mereka menangkap begini supaya gak terbalik. Tetapi karena itu bukan bagian dia, itu kudus di hadapan Tuhan, Tuhan tampar dia. Lewat malaikatnya, mati. Peres dan Usa mati. Lalu bangkitlah firman Tuhan, berkata Daud marah. Dan firman Tuhan berkata Daud tidak mau lagi membawa peti perjanjian itu ke Yerusalem. Lalu apa? Dia menganggap kalau nanti ngamuk Tuhan, biarlah yang mati itu keluarga Obed dan Edom. Dia taruhlah, saudara, peti perjanjian ini ke rumah salah satu keluarga yang namanya Obed Edom. Lihat, saudara. Kalau Obed Edom merasa bahwa dia adalah bermental, yaitu korban, ya, apa kok ditaruh di sini? Udah tahu di sana itu dibunuhnya orang, ditaruhnya lagi di rumah. Jangan-jangan, saudara, dia pun ditampar Tuhan. Tetapi kita lihat keluarga ini justru disayanginya tabut perjanjian, diurusnya itu. Dia bangga bahwa ada tabut perjanjian Allah di rumahnya. Itu bukanlah ketepatan, itu adalah anugerah sama dia. Maka firman Tuhan mencatat, 3 bulan kemudian, saudaraku, Obed Edom itu diberkati luar biasa. Semua lembu, sapi, kambing, domba, semua rumah tangganya diberkati. Akhirnya kedengaranlah itu dengan Raja Daud, bahwa Obed Edom diberkati sangat luar biasa oleh Tuhan. Maka Daud memindahkan lagi, ya, peti
perjanjian itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Saudara, orang-orang yang mengangkat yaitu tanggung jawab untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah. Amin, saudara. Ini ya, kita melihat saudara, siapa satu lagi contohnya yang tidak bermental korban? Yusuf. Yusuf ini dibuang. Yusuf ini dijual oleh kakak-kakaknya, saudara-saudara. Lalu dibuang ke Mesir dan di sana dia dijadikan budak. Seandainya Yusuf ini memiliki mental korban, maka setiap hari kerjanya meratapi nasibnya. Dia akan meratapi terus nasibnya. Kenapa laku ini begini? Kok jelek kali lah nasibku ini? Ya, kenapa lah aku yang harus? Padahal 12 kan. Kok akulah yang dibuang? Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Justru Yusuf semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, melayani dengan baik. Tatkala itu dia lakukan, saudara, Tuhan melihat. Akhirnya Yusuf diberkati Tuhan luar biasa. Dan saudara tahu, karena kita ambil, saudaraku, intinya bahwa Yusuf ini, karena dia memiliki hati pahlawan, tatkala kakak-kakaknya datang, saudara, dia tidak memusuhinya, tapi justru dia peluki satu-satu. Dia peluki satu-satu sambil menangis. Dia berkata, bukan kalian yang memiliki hati jahat padaku, tapi semua ini Tuhan rubahkan untuk mengangkat derajat kita dari yang tidak baik menjadi baik. Amin, saudara. Ini Tuhan sedang merendah hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik. Luar biasa, saudara. Daud tatkala dia, saudara, mengalahkan Goliat, itu karena apa, saudara? Karena sudah gak ada lagi bangsa Israel yang mampu. Udah gak ada. Sudah gak ada. Semua sudah angkat tangan. Angkat tangan, saudara. Akhirnya Saul bilang begini, kamu mati, biarlah kamu mati. Dah, pergilah. Saul sudah tahu, nggak ada yang sanggup. Panglima perang, yaitu Abner, itu abang kandung nomor 1, abang kandungnya Daud. Itu dari kecil dia tentara, dan dia sudah menjadi panglima. Kalau panglima itu biasanya jenderal. Gak sanggup. Tapi lihat, saudara, Daud merasa bahwa dia bukan korban, tapi dia memiliki jiwa pahlawan. Dan dia berkata, aku melakukan perang ini bukan atas namaku, tetapi atas nama Tuhan. Tuhan akan mengalahkan orang yang kafir ini dan meletakkannya di bawah kakiku. Luar biasa, saudara. Inilah mental seorang pahlawan. Tidak memiliki mental korban, saudara. Akhirnya Tuhan memberikan, yaitu Goliat, ya, takluk dan hancur di bawah, yaitu tangan daripada Daud. Yang kedua, yang pertama tadi, untuk memiliki hati emas, jangan punya kita mental korban, tapi jadilah mental pahlawan. Yang kedua, jangan jual mahal pada Tuhan. Jangan jual mahal kepada Tuhan. Lihat, saudara, Maria Magdalena, Simon orang Kirene, dan Yusuf Arimatia, mereka tidak jual mahal sama Tuhan. Apa yang mereka miliki tidak mereka hitung-hitung pada Tuhan. Tidak ada. Waktu minyak narwastu, saudaraku, ditaksir harga jualnya 300 dinar, ya, atau setara dengan upah 1 tahun kerja. Maria tidak keberatan. Ia tahu bahwa hidupnya ini adalah anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, hidupnya sudah binasa. Dia sudah tahu itu. Ya. Aku sekarang hidup itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Jadi enggak ada dihitung dia gaji 1 tahun, saudara.
300 kali 130 juta, sekitar lebih kurang pada saat ini ya. Dia tumpahkan. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya itu. Tetapi dia dengan menangis, saudara, mengambil minyak ini, dia tumpahkan di kaki Yesus dengan penuh linangan air mata. Bukan dia membawa handuk, saudara. Dia tidak membawa handuk sengaja, saudara. Supaya apa? Dia tahu hidupnya kotor. Dia tahu hidupnya hina. Karena dia tahu bahwa yang di depan dia adalah Tuhan. Dibuatlah rambutnya yang panjang itu menyapu kaki Yesus. Merendahkan hati. Sudah memberi dan merendahkan hati. Inilah yang justru, saudaraku, luar biasa Tuhan memberikan dia suatu kehormatan yang besar, saudara. Inilah ibuku. Tuhan katakan dari salib, inilah ibuku. Luar biasa, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, bagaimana untuk kita bisa, saudara, untuk kita bisa memiliki hati emas? Bagaimana kita bisa, saudaraku, untuk memiliki, saudaraku, hati yang tidak jual mahal? Yang pertama, saudaraku, kita harus yaitu sadar bahwa apa yang kita miliki ini semua itu titipan. Amin, saudara. Titipan Tuhan. Kalau ini, saudaraku, yang kita lakukan, saudara, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu hitung-hitungan buat kerja Tuhan, buat Tuhan. Simon, ya, itu tidak jual mahal. Tadi dikatakan dia tidak merasa capek waktu dia memikul salib Yesus. Enggak. Waktu dia disuruh kerja buat Tuhan, dia lakukan kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Amin, saudara. Dia gak hitung-hitungan, gak jual mahal. Ini yang membuat hidup orang berubah. Ini yang membuat hidup kita itu diangkat derajat. Jangan merasa langsung besok kita lakukan, besoknya diangkat. Tapi akhir hidupmu, engkau akan diangkat derajatmu oleh Tuhan. Bukan hanya di sorga, tapi juga di dunia ini. Amin, saudara. Ya, jangan jual-jual mahal untuk Tuhan, saudara. Apa yang ada padamu? Mungkin kau, saudara, saat ini punya tenaga. Mungkin kau, saudaraku, punya waktu. Mungkin kau, saudaraku, saat ini punya talenta. Atau juga kau memiliki harta, saudara. Ingat, itu titipan. Amin, saudara. Itu titipan. Suatu saat seorang tua, seorang ayah membeli sebuah handphone yang baru. Handphone itu canggih. Lalu datang ayah ini diserahkan kepada anak. Nak, pegang ya. Dengan bangganya anak ini menggunakan handphone canggih dan dia sangat senang. Dan dia terhibur dengan HP yang canggih. Suatu saat ayahnya itu butuh untuk dipinjam lagi HP ini. Ada keperluan. Saudara, akhirnya anaknya marah-marah. Marah-marah. Dia gak mau kasih. Dia ngedumel. Kira-kira bagaimana hati seorang ayah terhadap anak itu? Bagaimana, saudara? Bagaimana kira-kira hati ayahnya tatkala anaknya itu marah-marah mau dipakai HP-nya? Kesal, marah. Begitulah Tuhan sama kita. Ada amin, saudara? Begitulah Tuhan. Semua harta yang kita miliki itu titipan. Waktu, napas kita, ini titipan, saudara. Kadang-kadang kita selalu jual mahal untuk melayani Tuhan. Kita anggap bahwa melayani Tuhan itu hanya di mimbar saja. Coba, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira bagaimana Simon orang Kirene kalau dia jual mahal?
Bagaimana kira-kira salib Yesus itu sampai kepada bukit Golgota. Dalam film Tuhan Yesus yang terakhir, saudara, The Passion, saudara lihat Simon orang Kirene. Walau sampai akhir hayatnya, Simon orang Kirene menjadi seorang pahlawan Kristus. Luar biasa. Nah, untuk itu saudara, jangan berkata, aku sudah setia, aku sudah memberikan korban, aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa doa-doaku gak dijawab Tuhan? Ini bermental juga, mental ini juga. Saudara, kita doa belum dikabulkan atau sudah dikabulkan, bukan itu tujuan kita melayani. Tujuan kita melayani Tuhan karena Dia sudah lebih dahulu melayani kita. Bukan dengan barang fana Tuhan melayani engkau. Bukan dengan barang yang nampak Tuhan mengasihi engkau. Bukan dengan barang fana Tuhan menebusmu, tapi dengan nyawa, dengan darah yang mahal. Tidak bisa kita balas, saudara. Tidak bisa. Engkau menjual, engkau kaya raya pun engkau tidak bisa beli jembatan untuk ke surga, saudara, gak bisa. Engkau punya kaya raya pun engkau tidak bisa bangun rumahmu di surga. Tapi kita bisa lakukan itu karena Tuhan itu baik sama kita. Karena Dia mau mengasihi kita. Untuk itu apakah yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Gak bisa. Sebenarnya dengan hartamu pun engkau tidak bisa membalas. Tetapi minimal sudah engkau sudah tunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan. Amin, saudara. Agak sedikit ini ya, agak keras sedikit ya. Gak apa-apa, saudara. Paulus bilang jangan kita makan yang lunak-lunak terus. Amin, saudara. Kita perlu agak-agak keras sedikit ya. Supaya apa? Supaya iman kita itu lebih maju lagi. Amin, saudara. Supaya iman kita lebih maju lagi. Cara kita untuk tidak jual mahal itu seperti apa? Nah, itu saya bilang tadi, menyadari bahwa semua itu titipan Tuhan. Kepintaran kita, keahlian kita, ganteng kita, cantik kita, itu titipan Tuhan. Ya. Untuk itu saudara lakukan untuk melayani Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, saudara, maka Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan untuk memiliki, saudaraku, jangan jual mahal, yaitu dengan cara gak usah perhitungan sama Tuhan. Jangan, dulu aku masuk persembahanku segini, janji imanku sekian. Jangan, pantang. Ya, untuk Tuhan itu kita harus memberikan, nyawa pun harus dikasih. Amin, saudara. Karena apa? Game over kita bukan mati, bukan. Game over kita, target kita yang terakhir itu surga. Amin, saudara. Surga itu game over kita. Itu goal kita. Bukan tak kala kita di dunia ini kaya raya. Bukan tak kala kita, saudaraku, hidup kita itu berhasil. Enggak. Itu bukan game over. Game over kita surga. Semua yang kita lihat ini sementara, saudara. Lakukan yang dengan pengabdian dan cinta pada Tuhan. Itu lakukan dengan cinta pada Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang bilang, semua yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan sendiri, bukan kepada manusia. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang pertama tadi untuk menjadi seorang yang memiliki hati emas, ya, yaitu yang pertama tadi, ya, jangan menjadi bermental sebagai korban, ya, lebay maksudnya. Kalau zaman now, ya, jangan memiliki hati mental korban. Yang kedua, jangan
apa saudara, jangan jual mahal sama Tuhan, ya. Kalau Tuhan jual mahal sama kita, habislah kita. Amin saudara, habislah kita. Ya. Ketuklah katanya, diketuk nggak mau dia jawab. Mintalah, diminta nggak mau diminta. Habislah kita saudara ya. Di napas kita pun dikecilin, volumenya dikecilin. Kalau dikecilin volume kita napas, ya kan? Kalau dikecilin ya volumenya, dikecilin lah volumenya, sesak kita napas ya. Tapi Tuhan buka seluas-luasnya. Wah segar, wah segar. Amin saudara. Amin. Itu. Jadi jangan jual mahal untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, jangan sibuk mencari panggung. Apa saudara? Jangan sibuk mencari. Maria Magdalena, Simon orang Kirene, dan Yusuf Arimatea, dia tidak sibuk mencari panggung, saudara. Tidak. Dia tidak sibuk cari pujian. Dia tidak sibuk cari pengakuan. Lihat Maria Magdalena. Dia tidak berkata, diambilnya. Saya kasih dulu perumpamaan ini. Anggap aja ini minyak setengah kati, harganya 300 juta, apa 30 juta. 100 kali 300 berapa itu? 100 ribu kali 300 berapa itu? 30 apa 300 juta itu? 30 juta ya. Lalu kita cari panggung. Ini ibaratnya saya Maria Magdalena. Kita datanginlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini saya ada membawa minyak yang termahal di muka bumi. Belum pernah ada orang yang memiliki ini sebanyak ini, semahal ini. Dan ini sudah saya tabung selama 1 tahun. Dan saya akan berikan ini kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus, jangan sia-siakan. Kira-kira Tuhan Yesus bilang apa saudara? Kira-kira saudara, dia ambil, dia buang saudara. Ya mungkin ya, enggak. Tapi justru saudaraku, dia dengan merasa berdosa saudara. Dia dengan merasa berdosa, dia tumpahkan itu, dia sapu sambil nangis selalu jadi-jadi. Dia tak cari panggung. Dulu saya pernah melayani, ini nggak di sini ya, benar-benar nggak di sini loh. Nanti saudara bilang nggak ada yang ngaku, enggak, bukan nggak ada yang ngaku, memang bukan jemaat kita, amin saudara. Amin. Nah benar ya, ini benar loh. Nanti saudara bilang nggak ada yang ngaku, enggak, bukan nggak ada yang ngaku, memang bukan jemaat. Jadi ibadah di rumahnya saudara ya. Bapaknya memang nggak pernah ibadah, cuman ibu ini setia, saudara. Nah, waktu ibadah di rumahnya, saudara, bapak ini ada. Setelah selesai ibadah, saudara, bapak ini datang membawa amplop sama kami. Ya. Lalu dia bilang begini, Bapak Pendeta, ini ada sedikit yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Mohon Bapak jangan melihat ini dari isi, tapi lihatlah dari hati kami. Dan untuk itu, tolong dibawakan kami di dalam doa. Yang pertama, supaya diberkatinya semua usaha kami. Yang kedua, supaya diberkatinya kesehatan kami. Nah, terimalah dengan senang hati. Oh ya, terima kasih ya Bapak ya, terima kasih ya Tuhan memberkati Bapak ya. Sebenarnya dia tujuannya apa saudara? Tujuan Bapak itu apa sebenarnya? Baik. Supaya diketahui oleh semua jemaat Pak yang ada pada saat itu, supaya dilihat dia bahwa dia memberi. Ya. Saya sampai di rumah, bukan nilai ya, ini enggak berbicara nilai. Memang nilainya besar saudara, berapa? 50.000. Besar nggak? Besar, 50.000 itu besar saudara ya. Besar, bukan nilainya, tetapi cara dia itu supaya dilihat oleh orang. Nah itu cari panggung saudara. Maria Magdalena, dia memberi dengan cara saudara bersembunyi-sembunyi, dengan menangis terseduh-seduh. Dia tahu bahwa saudara apa yang dilakukannya itu tidak sebanding dengan apapun yang pernah dia terima. Tidak. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di
Di depan orang banyak, Maria Magdalena bersujud sama Tuhan. Dan saudaraku, dia membasuh kaki Yesus. Ia tidak malu. Ia sedang tidak mencari muka, saudara. Dia sedang membasuh kaki Yesus. Karena apa? Dia tahu siapa yang di depan. Karena dia juga tahu sebentar lagi Tuhannya itu akan diambil. Apa yang bisa membalas kebaikan Tuhan? Gak ada. Tidak ada. Untuk itu, saudara, mari kita taruh rasa cinta kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya. Maka, saudaraku, kita akan menghadapi salib itu dengan bangga. Kalau kita diizinkan Tuhan, ada salib yang kita bawa. Bukan karena karakter kita, bukan karena kelakuan kita, tapi karena Tuhan ingin bahwa kita memikul salibnya. Bangga, saudara. Bangga. Ya. Beda dengan Judas Iskariot. Judas Iskariot, dia sedang cari panggung, saudara. Dia bilang apa? Dia bilang begini, minyak ini harganya mahal. Maksudnya dia supaya dibela sama orang banyak. 300 dinar itu banyak, 30 juta itu banyak. Jangan kita boroskan, jangan kita hambur-hamburkan. Maksudnya dia apa? Supaya dibela dengan yang lain. Ini cari panggung, saudara. Jadi untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang ada di hati manusia itu diketahui Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang itu diketahui Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara kita, ya, jangan kita mengejar panggung, tapi kejarlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ada 3 hari ini, saudara, yang ingin kita simpulkan, ya. Kejarlah apa yang Tuhan inginkan dan apa yang benar, itu kejar, saudara, kejar. Ya. Segala sesuatu lakukan dengan tulus hati dan kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini harus kita lakukan, saudara. Miliki hati emas. Caranya tadi apa, saudara? Jangan bermental sebagai korban. Ya. Lakukan semua itu buat pengorbanan Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia dalam dunia ini, saudara. Gak ada. Yang kedua, jangan jual mahal. Apapun yang ada padamu, engkau punya kekuatan, layani Tuhan. Ya. Kalau disuruh gotong royong, gak usah susah-susah, saudara. Kau punya waktu, datang aja ke sini. Kau usah pun disuruh. Justru engkau yang datang seperti Maria Magdalena. Dia yang datang kepada Yesus. Taruh di WhatsApp. Kalau nggak ada kegiatan datang, ya nggak mau datang. Ya. Saya bersyukurlah sama saudara Rizky dan saudara Felix, ya, membantu kami dengan paramat. Pak Desti tiap hari dia 1 minggu ini full diabadikannya waktunya untuk Tuhan. Ini bukan memuji-muji. Saudara Felix kuat sekali dia tenaganya, Rizky. Ya. Itu yang membantu kami begitu capek, saudara. Ini tanah licin mendorong semen itu luar biasa dari bawah ke atas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semuanya biarlah Tuhan yang membalas. Amin, saudara. Saya sudah tua, itu bekerja berat, itu saudaraku remuk rasanya badannya. Apa ada yang sia-sia? Gak ada, saudara. Saya capek sekali kemarin. Akhirnya saya rebahkan badan saya. Saya buka Facebook lama saya. Saya punya Facebook 2, karena 1 udah penuh. Saya buka Facebook yang baru, yang kedua itu jarang saya gunakan. Dan tidak pernah buat status. Tapi waktu saya buka, sudah iseng saya buka Facebook yang lama. Dia bilang bahwa, Pak, ini ada sedikit berkat untuk Bapak dan keluarga. Saudara, sebenarnya nilainya nggak seberapa, tetapi saudara, tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul di hati. Ya, itu Tuhan kasih kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Nggak pernah saya pikirkan. Siapa dia? Siapa dia? Walaupun dulu, ya 30 tahun lalu pernah kami melayani di gereja itu.
sudah 30 tahun dia melupakan kami. Tidak pernah. Tapi tatkala dia melihat, itu saya yakin dan percaya, bukan dia yang punya motivasi, tapi Tuhan gerakkan hatinya untuk melayani orang-orang yang mengasihi. Amin, saudara. Layani Tuhan dengan tulus. Ada 3 firman Tuhan hari ini yang ingin saya bagikan, yaitu pertama tadi, jangan punya mental hamba. Yang kedua, jangan jual mahal sama Tuhan, karena semua adalah milik Tuhan. Yang terakhir, jangan sibuk kita cari panggung, tapi carilah perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Mari saya panggilkan para pelayan Tuhan. Haleluya, Tuhan terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.